Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Anggia Pratiwi dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peta Atlas dan Global untuk mendapatkan data dan informasi spasial. Saya Rafika Anggia Pratiwi dan teman kelompok saya yaitu Putri Audia dan Miftahul Rizkia Putri. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. 1. Pengertian peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Kemudian ada macam-macam peta. Yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Yang termasuk ke dalam jenis peta umum ialah peta dunia, peta kartografi, dan peta topografi. Kemudian ada peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan dan menyajikan informasi kenampakan permukaan bumi tertentu secara spesifik. Termasuk pada jenis peta tematik ialah peta iklim, peta sumber daya alam di Indonesia, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk dunia, dan peta geologi. Berdasarkan skalanya, peta dibedakan menjadi yang pertama skala besar sama dengan lebih dari 1:25.000. Yang kedua skala menengah sama dengan 1:25.000 sampai dengan 1:250. Yang ketiga skala kecil sama dengan 1:250 sampai dengan 1:1 juta. Yang terakhir yaitu skala kadester sama dengan kurang dari 1:1 juta. Yang ketiga ada bentuk peta. Bentuk peta ada dua, yaitu peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. Selanjutnya ada fungsi peta. Beberapa fungsi peta ialah antara lain 1. Menunjukkan serta memudahkan mencari posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran luas dan jarak serta arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan lain-lain. Selanjutnya ada simbol pada peta. Bentuk simbol dapat bermacam-macam seperti titik, garis, batang, lingkaran, dan pola. Simbol titik biasanya dipergunakan untuk menunjukkan tanda, misalnya letak sebuah kota dan menyatakan kuantitas, misalnya 1 titik sama dengan 100 orang, dan sebagainya. Kemudian simbol garis digunakan untuk menunjukkan tanda seperti jalan, sungai, rel kereta api, dan lainnya. Garis juga digunakan untuk menunjukkan perbedaan tingkat kualitas yang di kalangan pemetaan dikenal dengan isoli. Selanjutnya ada atlas. Secara sederhana, atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan. Pada umumnya, atlas dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada atlas dunia. Atlas dunia adalah atlas yang memuat keadaan geografi permukaan bumi yang meliputi benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, dan Antartika, serta batas-batas negaranya. Yang kedua ada atlas regional. Atlas regional adalah atlas yang memuat sebagian permukaan bumi, baik berupa kesatuan negara maupun benua. Yang ketiga ada atlas nasional. Atlas nasional adalah atlas yang dibuat secara nasional mengenai suatu negara tertentu, yang isinya berorientasi pada data, gambar, pulau, dan wilayah negara pembuatnya. Adapun beberapa fungsi dari atlas ialah yang pertama dapat menunjukkan tempat wilayah tertentu. Yang kedua dapat membandingkan luas, letak, dan tempat tertentu dengan negara lain. Dan yang ketiga dapat mencocokkan perbedaan relief antar wilayah. Dan yang terakhir menunjukkan tempat kota, sungai, atau danau. Globe. 1. Pengertian globe. Globe merupakan sebuah bola bumi yang disertai dengan peta-peta di permukaan, sehingga orang sering menyebut globe sebagai peta berbentuk bola yang berputar pada porosnya. Yang kedua, jenis-jenis globe. Jenis-jenis globe berdasarkan cara diletakkannya.
1. Globe bertiang, kedua globe gantung, dan yang ketiga globe beralas. Fungsi globe. 1. Mengetahui bentuk daratan dan lautan yang mirip dengan kenyataan, tidak seperti pada peta dan atlas yang mengalami perubahan baik dalam bentuk maupun luas. 2. Mencari jalur kapal, laut atau udara yang terdekat di antara dua tempat atau titik. Caranya dengan menghubungkan kedua titik tempat pada globe dengan benang. Hasilnya bukan merupakan garis lurus, tetapi garis melengkung. Yang ketiga, untuk memperagakan perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi. 4. Dapat menunjukkan kedudukan bumi yang miring terhadap ekliptika yang membentuk sudut 66 1/2 derajat. Yang kelima, dapat dipergunakan untuk percobaan terjadinya gerhana bulan dan matahari. Yang keenam, dapat membuktikan garis tanggal internasional, yaitu pertemuan garis bujur 1800 dengan beberapa pembelokan atau penyimpangan.